Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal bisnis dari produk Cireng Aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggita Nila Andriani, NIM 185211034 dari MBS kelas 7B. Baik, langsung saja ke pembahasan video. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran unit bisnis berupa latar belakang, visi usaha, dan misi usaha. Kemudian yang kedua, aspek perencanaan berupa analisa peluang usaha, analisis SWOT, marketing mix. Dan kemudian yang ketiga yaitu aspek finansial berupa perhitungan modal, harga jual, perhitungan laba rugi. Kemudian masuk ke penutup dan kesimpulan. Baik, dalam poin pertama yaitu latar belakang. Makanan di Indonesia sangatlah beragam. Pada setiap daerah memiliki makanan dengan karakteristik yang menunjukkan atau menggambarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Pada saat ini banyak masyarakat yang menyukai makanan ringan dengan harga relatif murah, namun tetap dengan kualitas yang baik. Salah satunya makanan yang sering dijumpai bahkan sampai saat ini banyak diminati oleh semua kalangan yaitu cireng, kepanjangan dari aci digoreng, yang berasal dari bahasa Sunda untuk tepung kanji digoreng, yaitu makanan ringan yang berasal dari Sunda dengan bahan dasar tepung tapioka atau tepung kanji. Makanan ini awalnya sangat populer di daerah Jawa Barat, terkhusus daerah Pariangan. Tidak hanya itu, makanan ringan ini pun banyak digemari karena memiliki cita rasa yang cocok dengan lidah masyarakat dan pembuatannya pun yang terbilang sangat mudah. Di masa pandemi ini, semua hal mulai dilakukan secara daring dan semua orang diwajibkan untuk mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, selain pembuatannya yang terbilang mudah, ini menjadikan peluang usaha bagi kami untuk tetap produktif di masa pandemi. Cireng Aja merupakan nama produk cireng yang kami jual. Kami akan melakukan promosi menggunakan berbagai sosial media. Untuk memulai usaha ini, yang pertama kami lakukan adalah melihat peluang pasar dan cara menarik minat para konsumen. Agar usaha yang kami lakukan dapat dikenal masyarakat, kami melakukan promosi melalui sosial media yang banyak digunakan oleh hampir semua kalangan, seperti media sosial Instagram, WhatsApp, Facebook, dan marketplace lainnya. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai visi usaha dan misi usaha. Visi dalam usaha Cireng Aja ini yaitu menjadikan Cireng Aja sebagai makanan ringan dengan harga terjangkau, memiliki kualitas baik dan dapat dinikmati oleh semua kalangan, dan termasuk usaha kuliner yang terkenal dan sukses di Klaten dengan omset yang tinggi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dengan membuka tempat berjualan cireng. Kemudian misi dari usaha Cireng Aja ini yang pertama yaitu menyajikan Cireng Aja dengan tetap menjaga kualitas cireng yang baik, kemudian menampilkan media promosi yang mengikat minat beli konsumen, kemudian melayani permintaan konsumen dengan baik, dan menciptakan cita rasa baru yang menarik daya beli konsumen. Poin yang selanjutnya yaitu aspek perencanaan. Yang pertama, analisa peluang usaha. Target segmentasi pasar pada saat ini adalah seluruh elemen masyarakat sekitaran daerah Klaten dan teman-teman kampus maupun teman organisasi. Cireng Aja memiliki berbagai macam cita rasa dengan harga yang terjangkau, sehingga sangat memungkinkan untuk diperjualbelikan di berbagai kalangan, baik itu kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Aspek perencanaan yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT terdapat 4, yakni strength, weakness, opportunity, dan trust. Yang pertama, strength atau kekuatan. Dalam bisnis Cireng Aja terdapat kekuatan. Yang pertama, Cireng Aja memiliki berbagai macam varian seperti cireng crispy original dengan berbagai varian sambal, yaitu sambal rujak, sambal bawang, sambal hijau, dan sambal terasi. Kemudian cireng dengan isi sosis balado, ayam balado, dan scramble egg balado. Kemudian juga ada cireng dengan kuah banyur. Kekuatan yang selanjutnya yaitu Cireng Aja memiliki harga yang terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh kantong pelajar.
Kemudian, cireng aja memiliki kualitas yang terjamin karena menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Dan cireng aja menyediakan sistem COD atau cash on delivery dan jasa pengantaran pesanan ke tempat konsumen terdekat dengan ketentuan jarak tempuh. Kemudian yakni weakness atau kelemahan. Proses pembuatan cireng masih manual, dari mulai meracik sampai dengan benar-benar jadi cireng siap makan. Kemudian selama proses pembuatan cireng membutuhkan tenaga ekstra. Poin yang selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Cireng aja memiliki harga yang terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Kemudian cireng aja menggunakan berbagai media sosial sebagai media promosi. Kemudian efek dari pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini beberapa orang merasa jenuh dan membutuhkan cemilan untuk meningkatkan mood mereka. Hal ini menjadi peluang bagi cireng aja untuk memuaskan calon konsumen. Poin yang selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Ancaman dalam usaha yakni adanya pesaing yang menjual produk yang serupa tetapi dengan harga yang relatif lebih murah. Kemudian, sistem COD atau cash on delivery dan pesan antar menjadi terhambat apabila cuaca tidak. Yang selanjutnya mengenai aspek perencanaan yaitu marketing mix. Yang pertama, produk. Produk yang kami jual bernama cireng aja, berasal dari kata cireng yang merupakan produk yang kami jual dan aja yang berasal dari kata saja. Cireng ialah makanan yang terbuat dari tepung tapioka dengan dicampur berbagai macam rempah-rempah seperti bawang putih, ketumbar, garam, penyedap rasa, dan lain-lain sebagainya. Cara menikmati cireng yaitu dengan digoreng terlebih dahulu, kemudian dapat dinikmati dengan berbagai macam sambal seperti sambal bawang, sambal terasi, sambal rujak, dan kuah banyur. Kemudian yang kedua yaitu price atau harga. Harga adalah nilai dari suatu barang atau benda yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada produsen. Harga yang kami tetapkan untuk produk kami senilai Rp5.000 per kemasan. Demikian untuk cireng crispy original berisi 10 pieces per kemasan dan untuk cireng isi berisi 5 pieces per kemasan. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Tempat usaha yang digunakan untuk kegiatan mulai dari produksi, perdagangan, pencatatan, penyimpanan, pengemasan, dan pendistribusian yang berkaitan dengan kegiatan cireng aja menyewa kafling sekitar kampus UIN Raden Mas Said. Kemudian ini promotion atau promosi. Promosi yaitu bentuk upaya mengenalkan, memberitahukan, dan menawarkan produk ataupun jasa yang bertujuan untuk menarik konsumen untuk membeli dan mengonsumsi produk. Dengan adanya promosi bagi produsen dan distributor akan meningkatkan daya jual pembeli sehingga mencapai tujuan laba. Kami menggunakan media promosi untuk produk kami yakni media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Kami dapat menjangkau sasaran yang lebih luas sehingga produk kami lebih mudah untuk dikenal oleh banyak orang. Selain itu, kami juga menggunakan media cetak dengan desain yang menarik sehingga membuat konsumen tertarik membeli produk Yang selanjutnya memasuki aspek finansial. Yang pertama, perhitungan modal. Dapat dilihat dalam gambar perhitungan modal. Dari mulai biaya bahan baku seperti tepung, garam, ketumbar bubuk, bawang putih, daun bawang, gula jawa, dan sebagainya terlihat dalam gambar tersebut. Yang selanjutnya yaitu harga jual. Dari biaya yang sudah diperhitungkan di atas, maka diperoleh cireng original sebanyak 320 pieces dan cireng isi sebanyak 200 pieces. Satu kemasan cireng original berisi 10 pieces dan satu kemasan cireng isi berisi 5 pieces, sehingga diperoleh 32 kemasan untuk cireng original dan 40 kemasan untuk cireng isi yang dibanderol seharga 5.000 per kemasan.
Kemudian perhitungan laba dan rugi. Berdasarkan perhitungan modal dan harga jual, maka diperoleh perhitungan laba rugi sebesar total penjualan dikurang total biaya sama dengan laba atau rugi. Total penjualan senilai 360.000, kemudian total biaya senilai 244.000, maka diperoleh laba sebesar 116.000. Yang berikutnya yaitu analisa keuntungan. Persentase keuntungan dari penjualan adalah sebesar 32%. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan seperti pada gambar. Dari rumus laba per jumlah penjualan dikali 100%, yakni laba senilai 116.000 per 360.000 kali 100%, jadi 32%. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Cireng merupakan kepanjangan aci digoreng yang berasal dari bahasa Sunda untuk tepung kanji digoreng. Makanan ringan yang berasal dari Sunda dengan bahan dasar tepung tapioka atau tepung kanji. Kami yakin usaha penjualan makanan ringan cireng aja akan berkembang dan mencapai keberhasilan, karena usaha ini dilakukan oleh orang-orang yang berkomitmen tinggi dan penuh dengan tanggung jawab. Kami sadar membangun suatu usaha akan dapat rintangan dan halangan, maka dari itu kami mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.